Pergantian musim tentu sangat berpengaruh pada hasil pertanian. Masih ingat pelajaran SD kalau di Indonesia musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Agustus, sehingga di bulan-bulan tersebut hujan amat jarang turun. Lalu apakah masih demikian hingga sekarang? Nyatanya, dalam 20 tahun terakhir, perubahan iklim telah menjadi fenomena yang dirasakan langsung oleh para petani Indonesia. Menurut data BMKG dan laporan IPCC, suhu di Indonesia meningkat sekitar 0,3 hingga 0,5 derajat Celcius dalam 2 dekade terakhir. Curah hujan menjadi lebih ekstrim dan tidak teratur. Petani jadi sulit memprediksi masa tanam karena pergeseran musim. Pergantian musim hujan dan kemarau menjadi tidak menentu. Suhu meningkat. Hama dan penyakit tanaman pun jadi ikut bermunculan di luar pola yang biasanya terjadi. Akibatnya, hasil panen sering gagal atau menurun drastis. Lalu, apakah petani menyerah? Tentu tidak. Di tengah tantangan tersebut, sejumlah petani justru memilih untuk kembali ke akar budaya warisan leluhur, yakni bertani dengan cara-cara alami yang selaras dengan bumi. Teknik seperti pembuatan kompos sendiri, penggunaan mol, mikroorganisme lokal, penanaman tanaman penutup tanah, hingga polikultur atau menanam lebih dari satu tanaman di satu lahan yang sama, kini kembali dihidupkan. Salah satu contohnya adalah Pak Saman Hudi di Desa Sumber Baru, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, yang berhasil menanam padi secara alami dengan hasil panen yang melimpah. Ini padi lokal asli Banyuwangi, namanya Sunrise of Java. Yang padi ini rasanya sangat harum, ini padi kesayangan saya ini. Ya, nanti kalau jadi beras ini khusus dimakan masyarakat Banyuwangi. Tapi kalau ada yang menginginkan, ini luar daerah satu hari hanya mendapatkan jatah 5 kilo. Kalau mau 15 kilo berarti harus nginep di Banyuwangi selama 3 hari. Jadi ini tidak akan dijual secara umum, tidak akan dijual ke lain daerah, ini khusus dipasarkan di Banyuwangi. Pak Saman Hudi kini dikenal luas sebagai penggerak pertanian alami khususnya dalam budidaya padi. Ia telah merintis upaya pertanian organik sejak lebih dari belasan tahun lalu. Dimulai dengan membuat pupuk alami, ia menekankan kemandirian petani dan kembali pada alam, agar keseimbangan alam terjaga, termasuk dalam mengantisipasi perubahan iklim. Saman Hudi juga aktif mengajak anak-anak muda, bahkan para sarjana yang baru lulus dari UNAIR, IPB, Universitas Brawijaya, dan lain-lain untuk bertani secara organik, termasuk mempelopori pembentukan kelompok tani. Kelompok ini membentuk usaha beras organik. Dengan melakukan pertanian alami secara berkelompok dan membuat badan usaha, ia yakin bersama-sama bisa meningkatkan kualitas hasil pertanian dan ekonomi para petani di desanya. Sirtanio, nama kelompok usahanya, kini telah berkembang pesat dengan produk utama beras organik. Bertani dengan cara-cara alami memang membutuhkan pengetahuan dan keberanian untuk memulai. Banyak petani kecil yang masih takut gagal untuk memulai bertani secara alami, menggunakan pupuk dan pestisida alami buatan sendiri. Padahal, pertanian secara alami bisa menekan harga pokok produksi alias HPP hingga 80%. Total biaya yang dikeluarkan di saat kita menggunakan metode biasa itu 25 juta. Betul, Bu? Betul ya, 25 juta ya. Makanya kita cuma untung 3,6 juta. Sementara kalau kita pakai metode alami ini, bibit dan ongkos ya pasti sama. Di biaya pupuk dan pestisida itu kita nyaris nol. 700.000 aja nggak nyampe. Iya, total biayanya itu jadi 17 juta. Dananya kita alokasiin untuk bayar tenaga kerja. Penggarap tuh kita bayar 12 juta. Gitu, Bu. Keuntungan yang kita dapetin itu bisa 11,6 juta. Kisah nyata petani alami dengan metode Nusantara telah diangkat dalam film 1000 Bayang Purnama yang kini bergulir ditayangkan dalam nobar di berbagai daerah. Banyak kelompok tani dan pemuka daerah menggelar nonton bareng bersama warga dan petani untuk menggugah minat petani menggunakan cara-cara alami. Pertanian alami selain biayanya lebih rendah dan lebih menguntungkan bagi petani, tentunya membantu menjaga keseimbangan lingkungan dan alam. Tanah tetap terjaga kesuburannya, air tidak tercemar, dan serangga-serangga baik
terutama yang membantu penyerbukan tanaman, akan tetap hidup. Petani pun tidak lagi tergantung pada input luar, terutama pupuk dan pestisida pabrikan yang tidak ramah lingkungan. Maka, keseimbangan alam lebih terjaga dan para petani mampu mandiri tanpa ketergantungan pada produsen pupuk dan pestisida pabrikan. Semoga makin banyak petani Indonesia yang menggunakan cara-cara alami agar lestari Indonesia kita.